Halo semuanya, selamat berjumpa kembali dengan saya Chandra pada pembelajaran algoritma dan pemrograman. Nah, pada pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang rekursif. Oke? Nah, langsung saja kita bahas materi rekursif ini. Jadi, rekursif ini simpelnya adalah sebuah function, ya. Jadi, pada pembelajaran yang kemarin atau yang sebelumnya, kita pernah mempelajari yang namanya fungsi dan prosedur. Jadi, rekursif ini tergolong ke dalam fungsi, ya. Jadi, bedanya apa dengan fungsi yang biasa? Kalau rekursif ini berarti fungsinya dia panggil dirinya sendiri, ya. Jadi rekursif bisa kita artikan sebagai sebuah fungsi yang memanggil dirinya sendiri secara berulang-ulang. Jadi karena secara berulang-ulang berarti harus ada sebuah kondisi yang menghentikan perulangannya tersebut. Oke? Nah, jadi rekursif ini banyak digunakan untuk beberapa contoh kasus yang sering dipakai adalah untuk menyelesaikan pemangkatan bilangan. Kemudian ada contoh kasus untuk menyelesaikan pencarian Fibonacci suku yang ke n ataupun menghitung nilai faktorial. Oke. Nah, kita lihat dulu contohnya di sini. Yang pertama adalah untuk menghitung pemangkatan, ya, untuk menghitung pangkat dari ada sebuah bilangan dan sebuah pangkatnya, ya. Jadi contohnya di sini ini ada sebuah fungsi, ya. Ini fungsinya adalah fungsi yang sifatnya rekursif karena di dalam fungsi ini terdapat ini juga. Jadi artinya apa? Memanggil dirinya sendiri. Oke. Jadi akan panggil terus dirinya sendiri, ya. Nah, jadi kalau kita lihat untuk pemangkatan pangkat dari bilangan dengan pangkatnya, apa yang menghentikan, apa yang menyebabkan sebuah berhenti, yaitu ketika sebuah bilangan kita pangkatkan dengan 0, nilainya sudah pasti 1, ya. Jadi sebuah bilangan contoh 8, kita pangkatkan dengan 0, 8 pangkat 0, hasilnya adalah 1. Oke. Nah, jadi kita bisa manfaatkan fungsi rekursif nanti untuk kasus pemangkatan ini dengan kondisi yang menyebabkannya berhenti adalah ketika pangkatnya bernilai 0. Kemudian kalau pemangkatan, ya, untuk pangkat kita bisa tulisnya kan seperti ini. Contoh, ya. Contoh 8 dipangkatkan dengan contoh kita bilang 5. 8 pangkat 5 itu sama saja dengan 8 dikalikan dengan 8 dipangkatkan dengan 4. Ya kan? Oke, jadi ini sama. 8 pangkat 5 itu sama saja dengan 8 dikali 8 pangkat 4. Kemudian untuk yang 8 pangkat 4 kita bisa jabarkan lagi. 8 pangkat 4 itu sama saja dengan 8 dikalikan dengan 8 pangkat 3. Oke, 8 pangkat 3 bisa kita jabarkan lagi. 8 pangkat 3 itu sama saja dengan 8 dikali 8 pangkat 2. Oke. Nah, kemudian 8 pangkat 2 masih bisa dijabarkan. Berarti 8 pangkat 2 itu adalah sama dengan 8 dikali dengan 8 pangkat 1. Oke. Nah, kemudian nextnya 8 pangkat 1 masih bisa kita jabarkan lagi, ya kan? Nah, jadi di sini 8 pangkat 1 itu sama saja penulisannya dengan 8 dikali dengan 8 pangkat 0. Nah, setelah sampai di sini 8 pangkat 0 itu tidak bisa kita jabarkan lagi, ya. Jadi 8 pangkat 0 itu nilainya adalah 1. Oke. Jadi kembali ke pemanggilnya semua. 8 pangkat 0 ini adalah 1, ya kan? 8 kali 1
berarti ini 8 ya. 8 pangkat 1 adalah 8. Oke. Nah, 8 pangkat 2, 8 kali 8 64. Berarti 8 pangkat 2 adalah 64. Nah, nextnya 8 pangkat 3, berarti 64 dikalikan dengan 8. Oke, 84 dikali 64 dikali 8 itu hasilnya adalah 512. Kembali ke sini, baru yang 8 pangkat 4, berarti ini 8 kali 512. Berarti hasilnya adalah 4096. Nah, kemudian 8 pangkat 5 itu hasilnya adalah 32768. Inilah hasil akhirnya ya. Jadi inilah konsep untuk rekursif ya. Rekursif dalam hal ini kasusnya adalah pemangkatan, menghitung pemangkatan dari sebuah bilangan. Jadi coba perhatikan untuk fungsi yang di sini, ente hitung pangkat. Di sini ada dua parameter, yaitu bilangan dan pangkatnya berapa. Kalau yang tadi 8 pangkat 5 berarti bilangannya 8, pangkatnya adalah 5. Oke. Nah, ini adalah kondisi yang menghentikannya, yaitu ketika pangkatnya bernilai 0 ya. Jika pangkatnya bernilai 0 maka return 1. Else jika tidak, maka yang kita kembalikan adalah bill-nya dikalikan dengan hitung pangkat. Berarti kita panggil fungsi ini sendiri lagi ya. Kita memanggil dirinya sendiri dengan parameter yang nilainya sudah berbeda. Yang berbeda di sini adalah pangkatnya kita kurangi 1. Oke. Nah, contoh ya, kita untuk pemanggilan kita bisa panggil seperti ini. Hitung pangkat 2,5. Berarti bill-nya 2, pangkatnya adalah 5, bernilai 5. Bill-nya 2, pangkatnya bernilai 5. Oke. Nah, ini contoh case yang lain ya. Nah, coba kerjakan. Nah, berarti untuk bill-nya adalah 2, bilangannya 2, pangkatnya adalah 5 di sini. Oke. Nah, jadi yang pertama adalah hitung pangkat. Kita singkat aja ya, HT 2,5. Oke. HT 2,5. Berarti panggil di sini. Hitung pangkat 2, bill-nya 2, pangkatnya 5. If pangkat, nilai pangkat adalah 5 di sini. Jika pangkatnya 0, return 1. Pangkatnya bukan 0, tapi pangkatnya adalah bernilai 5 di sini. Oke. Nah, else berarti harusnya masuk ke bagian sini, bagian else-nya. Else-nya adalah return bill. Bill-nya 2. Return berarti nanti ini untuk sewaktu memanggil HT 2,5 hasilnya adalah bill kali hitung pangkat bill, pangkat kurang 1. Bill-nya adalah 2, berarti 2 kalikan dengan hitung pangkat. Panggil fungsi hitung pangkat lagi dengan parameternya bill-nya. Bill-nya tetap. Bill-nya di sini adalah 2 ya, 2. Nah, kemudian pangkat dikurang 1. Pangkat yang sebelumnya 5 kita kurangi dengan 1. Berarti pangkatnya menjadi 4 karena dikurangi 1. Oke. Nah, jadi untuk hitung pangkat dengan parameter 2,5 hasilnya adalah ini. Oke. Dengan catatan kita perlu panggil ini lagi. Kita perlu panggil fungsi yang satu ini, HT 2,4. Oke. Nah, di bawah kita jabarkan HT 2,4. Oke. Jadi sekarang bill-nya tetap 2 tapi pangkatnya sudah berubah menjadi 4. Nah, kerjakan fungsi yang sama. If pangkat sama dengan 0, pangkatnya 4. 4 sama dengan 0, tidak. Berarti masuk ke bagian sini kembali. Masuk ke bagian sini, kerjakan. Berarti return bill-nya 2 dikalikan dengan hitung pangkat bill, pangkat kurang 1. Bill-nya tetap 2, pangkatnya bukan 5 lagi ya. Pangkatnya di sini adalah 4. Berarti 4 kita kurangi 1, berarti 3. HT, berarti HT 2,4 itu sama dengan 2 kali HT 2,3. Oke. Nah, HT 2,3 panggil lagi, panggil fungsinya. Berarti makanya di sini ini dinamakan sebagai rekursif karena dia terus memanggil dirinya sendiri.
sampai berhenti, sampai ada suatu kondisi yang menyebabkannya berhenti. Dalam hal ini yang menyebabkannya berhenti adalah pangkat bernilai 0. Oke. Nah, jadi ini sama, pangkatnya sekarang 3, pangkat sama dengan 0? Tidak, berarti masuk ke bagian sini juga. Berarti 2 kali HT, bilnya 2, pangkat kurang 1. Pangkatnya di sini adalah 3 kurang 1 berarti 2. Oke, nah nextnya lanjut lagi. Ya. Oke, HT 2,2. HT 2,2 itu sama dengan pangkatnya 2. Oke. Pangkat sama dengan 0? Tidak, berarti masuk kembali ke bagian sini, sama 2 dikali HT 2,2. HT 2,2 berarti 2 kali HT, bilnya tetap 2, pangkat dikurang 1, 2 kurang 1 berarti menjadi 1. Oke, nextnya jabarkan lagi, panggil lagi fungsi yang sama, hitung pangkat dengan parameternya 2 dan 1. Berarti ini pangkatnya belum 0 ya, berarti sama, tak panggil 2 kali HT 2,0. Oke, nah HT 2,0. Oke, nah lihat pangkatnya di sini 0, ya kan? 0 sama dengan 0, betul, berarti return 1, kembalikan nilai 1 ke sini, ya. Jadi di sini, oke, fungsi yang satu ini nilainya adalah, nih kita pakai buka kurung ya, HT 2,0 nilainya adalah 1. Oke, berarti 2 kali 1, 2 kali 1 hasilnya adalah 2. Berarti HT 2,1 nilainya adalah 2. Oke, kita tulis di sini dalam kurung 2. Oke, nah kita udah dapat HT 2,1 nilainya 2. 2 dikalikan dengan 2 hasilnya adalah 4. Berarti untuk HT 2,2 hasilnya adalah 4. Oke, next. HT 2,2 tadi nilainya 4. Oke, 2 dikali HT 2,2 berarti 2 dikali 4 hasilnya adalah 8. Oke, nah nextnya 2 HT 2,3 nilainya adalah 8. Tulis dalam kurung di sini 8. 2 dikali 8 hasilnya adalah 16. HT 2,4 nilainya adalah 16. Oke, HT 2,4 nilainya adalah 16. Nah, HT 2,5, 2 kali HT 2,4, HT 2,4 16, 2 kali 16 berarti 32. Maka kita dapatlah hasil akhirnya adalah 32. Oke, itulah rekursif, artinya dia terus memanggil dirinya sendiri sampai terdapat sebuah kondisi yang menyebabkan dia tidak lagi memanggil diri sendiri. Dalam hal ini untuk pemangkatan, ketika pangkatnya bernilai 0, dia tidak lagi memanggil dirinya sendiri. Oke, nah ini contoh untuk fungsi rekursif untuk pemangkatan. Kita ke contoh yang kedua, yaitu menghitung faktorial. Ya, nah jadi untuk faktorial, contoh ya, mungkin ada di antara kamu ada yang belum memahami fungsi faktorial ini seperti apa. Contoh, faktorial itu disimbolkan dengan tanda seru. 5 faktorial berarti itu adalah sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Sama ya. Jadi di sini dengan kata lain ini hasilnya adalah 120, ya kan? Oke. Nah, jadi dengan menggunakan rekursif kita bisa memecahkan untuk kasus faktorial ini. Jadi caranya ya seperti ini. Kita lihat di sini, jika kemudian ada syarat yang lain lagi ya. Kalau 0 faktorial itu nilainya adalah 1. Kalau 1 faktorial itu nilainya sudah pasti 1. Ya. Jadi 0 faktorial nilainya adalah 1, 1 faktorial nilainya juga 1 di sini. Oke. Nah, jadi untuk memecahkan kasus faktorial ini menggunakan rekursif, caranya cukup gampang.
ya. Jadi contoh di sini, tadi kita pakai contoh 5 faktorial. 5 faktorial itu sama saja dengan 5 dikalikan dengan 4 faktorial. Betul tidak? Betul. Ya. 4 faktorial kita bisa jabarkan lagi enggak? Bisa. 4 faktorial itu berarti 4 dikalikan dengan 3 faktorial. Jadi berulang. Ya, di sini berulang. 3 faktorial itu sama dengan 3 dikalikan dengan 2 faktorial. 2 faktorial itu sama saja dengan 2 dikalikan dengan 1 faktorial. Oke. Nah, 1 faktorial itu adalah 1, ya kan? Nah, jadi ini 1 di sini. Oke. 2 kali 1 2. 2 faktorial nilainya adalah 2. Oke. Nah, jadi hasilnya di sini adalah 3 kali 2, berarti 6. 3 faktorial nilainya adalah 6. Kemudian 3 faktorial 6 ya. Nah, 6 kali 4, berarti ini nilainya adalah 24. Berarti 4 faktorial adalah 24. 4 faktorial nilainya 24. 5 kali 24, 120. Inilah hasil akhirnya. Oke. Nah, untuk penulisan fungsi dari faktorial ini cukup gampang. Jadi di sini ini ada sebuah fungsi rekursif ya. Nama fungsinya adalah faktorial. Di program utama atau void main ya, bagian utama dari program C++, kita panggil fungsi ini faktorial 5. Artinya apa? Kita panggil faktorial dengan nilai n-nya adalah bernilai 5. N-nya bernilai 5. Jadi di sini seperti yang di sini sebenarnya ya. Jadi int faktorial int n-nya bernilai 5 if n sama dengan 0 atau n sama dengan 1. Ini adalah simbol atau ya. Jika salah satu terpenuhi, jika n-nya 0 atau n-nya 1, maka kita balikkan nilai 1. Jika tidak, kita balikkan n dikali faktorial n kurang 1. Jadi contohnya seperti ini ya. Ini yang tadi sudah kita jabarkan. Oke. Contoh 5 faktorial berarti itu return bagian sini ya, karena n-nya bukan 0 ya, atau bukan 1. Jadi dia masuk ke bagian sini. Return n-nya 5, oke. N dikali faktorial ya. Atau di sini kita tulis saja ulang ya. Berarti f ya, kita masukkan aja namanya fungsinya f. Kita singkat faktorial jadi f ya. Faktorial 5, n-nya 5. Oke, berarti return n dikali faktorial n kurang 1. N-nya 5 dikalikan dengan faktorial n kurang 1. N-nya 5, 5 kurang 1 berarti menjadi 4. Oke, nah jabarkan lagi atau panggil lagi fungsi faktorial. Memanggil dirinya sendiri lagi. Faktorial keempat. Faktorial berarti n-nya sekarang bukan 5 lagi, tapi n-nya adalah bernilai 4 di sini. Oke, nah n-nya 0 atau n-nya 1 tidak, ya kan? Di sini tidak, berarti nggak masuk ke bagian return 1, masuk ke bagian sini. Ya, return n-nya 4 dikali faktorial yang ke n kurang 1. N-nya 4 kurang 1 berarti 3. Oke, nah faktorial 3, jabarkan lagi atau panggil lagi fungsi dirinya sendiri. Faktorial 3, n-nya 0 atau n-nya 1? Belum, tidak, kan? Masuk ke bagian sini kembali. Return n-nya 3 dikali faktorial n kurang 1. 3 kurang 1 berarti 2. Oke, nextnya panggil lagi dirinya sendiri, f2. Berarti itu cek lagi di sini, n-nya 0 atau n-nya 1? Belum, n-nya masih 2, ya kan? Berarti 2 masuk ke bagian sini ya, return n dikali faktorial n kurang 1. Oke, 2 kali faktorial n kurang 1. 2 kurang 1 berarti faktorial 1. Faktorial 1, panggil lagi dirinya sendiri, f1. N-nya 1. N sama dengan 0 atau n sama dengan 1? Benar, ya kan? Karena n-nya sudah bernilai 1, maka masuk ke bagian sini. Return 1. Berarti faktorial 1 nilainya adalah 1 di sini. Oke. Nah, berarti kita bisa tulis di sini nilainya 1. 2 dikali 1 hasilnya ada 2. F2 nilainya adalah 2. F2 nilainya 2. Kita tulis di samping. Nah,
3 kalikan dengan 2. Berarti ini nilainya adalah 6. Faktorial 3 nilainya adalah 6. Oke, tuliskan di samping sini. Next. 4 dikali 6, 24. Faktorial 4 nilainya adalah 24. Kita tulis di samping sini 24. Oke, 5 kali 24 hasilnya adalah 120. Maka faktorial 5 nilainya adalah 120. Oke, nah itu untuk rekursif, fungsi rekursif untuk menghitung faktorial. Nah, fungsi yang lain ini fungsi Fibonacci. Fibo ya. Jadi kalau bilangan Fibonacci seperti ini kira-kira. Suku yang pertama 1, suku yang kedua tetap 1, suku yang ketiga itu adalah penambahan dari 2 suku yang sebelumnya. Berarti 1 tambah 1, 2. Suku yang berikutnya, penambahan 2 suku sebelumnya. 2 plus 1, 3. Oke, 3 plus 2, 5. 5 plus 3, 8. 8 plus 5, 13. Dan seterusnya. Itulah Fibonacci. Oke, itulah untuk Fibonacci. Nah, jadi apa yang menyebabkan kondisinya berhenti di sini? Yang menyebabkan kondisinya berhenti adalah suku pertama dan suku kedua. Nilainya sudah tetap, yaitu 1 dan 1. Ya, suku pertama dan kedua nilainya sudah tetap, yaitu 1. Oke, suku pertama, kedua nilainya 1. Jadi kita bisa tulis untuk fungsi Fibo ini seperti ini. Jika nilainya adalah 1 atau jika n-nya bernilai 1 atau n-nya 2, maka kita return 1. Jika tidak, nah seperti yang tadi sudah dijelaskan, untuk fungsi Fibo itu adalah Fibo yang ke n itu sama dengan ya, Fibo. Kita singkat F ya. Fibo yang ke n itu sama saja dengan Fibo yang ke n kurang 1 ditambahkan dengan Fibo yang ke n kurang 2. Oke, jadi makanya di sini kita bisa tulis seperti ini. Return Fibo n kurang 1 plus Fibo n kurang 2. Ya. Nah, jadi untuk Fibo nanti boleh kamu coba untuk kamu jabarkan. Ya. Jadi cara jabarkannya sama seperti yang sudah diberikan, contohnya untuk pemangkatan dan satu lagi yang faktorial. Oke. Nah, di sini kita akan coba menjalankan fungsi yang sudah kita buat. Oke, jadi tadi ada pangkat. Ya, ini untuk yang pangkat ya. Pangkat 2, pangkat 5. Kita lihat apakah benar hasilnya adalah 32. Oke, cocok ya, 32. Kalau di sini kita ganti jadi 6, seharusnya hasilnya adalah 64. Nah, berarti udah benar ya. Untuk yang pemangkatan sudah oke, kita coba yang lain, yang faktorial mungkin. Oke, yang faktorial. Faktorial 5 hasilnya adalah 120. Kalau kita ganti faktorial 6, berarti 6 dikali 5 faktorial ya. 5 faktorial tadi 120. 6 kali 120 berarti hasilnya adalah 720 seharusnya. Oke, sudah cocok ya. Oke, faktorial sudah oke. Nah, untuk yang Fibo, kita cek yang Fibonacci ini. Apakah benar enggak? Fibo yang ke-6. Fibo yang ke-6 nilainya adalah 8 ya, seperti yang tadi. Oke, Fibo yang ke-6 ya. Fibo yang ke-6 atau kita bisa jabarkan di sini. Contoh ya. 1 1 2 3 5 8. Betul ya? 1 2 3 4 5 6. Suku yang ke-6 8. Berarti suku yang ke-7 itu seharusnya ada 13. Nah, kita coba di sini apakah betul. Kita ganti Fibonya jadi 7. Apakah betul 13? Oke, sudah cocok. Ya. Oke, jadi untuk yang ketiga fungsi ini sudah kita buktikan nilainya sudah benar, sudah akurat. Oke. Nah, jadi
Demikian untuk pembelajaran rekursif atau fungsi rekursif ini. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Sampai jumpa lagi di pembelajaran kita yang berikutnya. Oke, terima kasih semuanya. Bye-bye.